Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita siap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sampai pada waktu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, tenangkanlah semua suara. Biar kami benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kami pada apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Menurut apa yang Engkau mau. Dan bukan menurut apa yang kami mau. Bukan menurut apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi menurut pesan firman-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Berkati juga bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Biar menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Supaya dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, majelis Sinode Gemit menetapkan hari ini pembacaan untuk kita renungkan terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30 tertulis di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Salam. Sekali lagi, salam. Perikop ini menjadi sangat jelas, sekaligus menimbulkan pertanyaan. Yesus ditolak di Nazaret. Kok ada orang berani sekali tolak Yesus? Itu pertanyaan yang sangat serius. Saya kira itu tidak mungkin terjadi di sini. Bagaimana orang bisa menolak Yesus? Saya ingin bertanya, kalau seandainya Yesus benar-benar sekarang berdiri di hadapan kita, apakah kita menolak Yesus? Saya kira tidak. Kalau Yesus betul-betul berdiri di hadapan kita, apa yang kita minta? Pasti yang anak-anak muda bilang, Yesus, foto dong. Terus setelah foto mereka upload bertulis bersama Yesus di agape. Tidak apa-apa juga. Pasti yang orang-orang tua minta umur panjang, minta sehat, yang sakit juga minta sehat, minta punya cucu, minta punya rumah, dan seterusnya. Tidak mungkin menolak. Lebih jauh kita melihat pembacaan ini. Siapa menolak Yesus? Ternyata orang-orang di Nazaret. Orang-orang yang sekampung dengan Yesus. Orang-orang yang kemungkinan besar bersama-sama dengan Yesus. Mereka kenal baik sama Yesus. Justru mereka yang menolak Yesus. Ya, seandainya kalau orang lain yang tolak, yang tidak kenal, ya kita pikir ya tidak kenal jadi mau bagi. Ini kenal, besar bersama-sama. Mereka orang satu kampung, tapi mereka lah yang menolak Yesus. Aneh juga itu. Tapi sekaligus menjadi pesan yang kuat bagi kita, bahwa inilah persoalannya. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan, nabi-nabi sulit dihargai di tanahnya sendiri. Sangat sulit. Kenapa? Kita bercermin dari Nabi Yeremia, juga ditolak ketika dia kembali ke Anatot dan seterusnya. Bahkan Yesus sendiri mengalami itu. Lalu apa yang ingin saya katakan? Persoalan kita memang di situ. Sesuatu yang baik, yang berharga di kampung kita, yang ada di tanah kita, yang ada di sekitar kita, kita kurang hargai. Kita tidak memberi penghargaan, kita menolak mereka. Tapi yang dari jauh, yang kita dengar samar-samar itu begitu kita hormati, begitu kita hargai. Saya jadi ingat ketika saya kira-kira 3 tahun lalu ada dalam sebuah KKR di jemaat Hore Perumna. Selesai berkhotbah, datang seorang ibu ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, khotbah luar biasa. Saya bilang, iya, saya memang begitu. Terus ibu ini tambah satu kalimat, toh kami pun pendeta juga khotbah begitu. Saya langsung bilang, ibu yang tidak baik. Kenapa ibu yang tidak baik? Ibu ketemu saya 1 hari, langsung bilang ibu pun pendeta tidak baik. 1 hari kita ketemu. Ibu tidak tahu saya dari mana begitu. Ibu datang ketemu saya dan ibu bilang saya begitu baik. Padahal khotbah yang tadi saya bawa, saya bawa keliling-keliling. Baru terakhir di Horeb ini. Tapi ibu bilang saya baik. Sementara pendeta yang tinggal dengan ibu selalu memberikan khotbah, selalu mempersiapkan. Kalau ada 52 hari Minggu, dia siap 52 makanan yang beda. Dan ketika ibu berjumpa dengan saya, ibu bilang dia tidak baik. Sebenarnya yang tidak baik siapa? Ibu yang tidak baik. Saya jujur sekali mengatakan itu. Kenapa? Karena itu memang soal kita. Bahwa ketika ada sesuatu yang ada di sini yang baik, kita kurang memberi perhatian. Kita suka sesuatu yang tapi tidak berarti bahwa tidak boleh. Boleh. Tapi penghargaan yang baik itu menjadi catatan serius. Kalau tidak hal seperti ini dirasakan. Saudara-saudara, Nazaret, satu kota yang kecil sebenarnya, lebih dikenal sebagai kampung, tempat di mana para nelayan, para gembala, para petani mencari nafkah mereka. Dan Yesus besar di situ dalam sebuah keluarga seorang tukang kayu yang sangat sederhana. Kemungkinan besar inilah yang membuat Yesus ditolak. Kalau tiap hari kita baku lihat ini, baru lu tiba-tiba datang. Dan saya kira itu yang membuat mereka menolak Yesus. Padahal orang-orang lain tetap mengakui. Bahkan ketika Yesus mati, tertulis di atas salib Yesus, dialah orang Nazaret, raja orang Yahudi.
Pengakuan itu datang dari mana-mana, tapi tidak dari orang Israel, tidak dari orang Nazaret sendiri. Justru mereka menolak dia. Tempat sekarang, di mana Yesus ditolak? Pembacaan tadi mengatakan Yesus ditolak di sinagog, sebuah tempat ibadah. Jadi bukan Yesus ditolak di paklaru, tidak. Ditolak di dalam rumah ibadah. Saudara-saudara, apa itu sinagog? Itu nama tempat ibadah dari orang Yahudi. Dalam bahasa aslinya ini disebut sebuah perkumpulan. Maka sinagog lebih menekankan kepada sebuah persekutuan dan bukan bangunannya. Anda bayangkan sekarang, ini hal yang luar biasa. Yesus itu ditolak di tempat ibadah oleh orang-orang yang beribadah, bukan di paklaru, bukan di orang-orang yang tiap hari bermain judi, tapi oleh orang-orang yang beribadah. Saya bawa seminar minggu lalu di Kupang Tengah, saya bilang yang bawa pena dengan kertas, coba gambar gereja dulu. Coba gambar gereja. Dorong semua gambar. Kemudian tidak tahu gambar Bapak, gambar-gambar. Saya tahu kamu bukan arsitek, jadi gambar saja. Tidak apa-apa. Mereka gambar habis, saya bilang coba angkat semua gambar. Mereka angkat semua dan semua gambar seperti rumah begitu. Saya bilang ini tidak alkitabiah. Bagaimana tidak alkitabiah? Mereka marah saya. Kok Pak Pendeta masih bilang tidak alkitabiah? Iya, karena menurut Alkitab gereja itu orang-orangnya, bukan gedungnya. Kalau pemahaman kita gereja masih gedungnya, pasti orang-orangnya ditolak. Kalau hari ini saya bilang saudara gambar gereja, gambar saya pemuka di situ, pasti itu gereja. Gambar Bapak Ibu pemuka, gambar istri yang 10 tahun lalu dengan yang sekarang, gambar anak, gambar bapak, bagus itu. Karena gereja adalah orang-orangnya, bukan gedungnya. Saya kira ini menjadi catatan yang serius, bahwa gereja harus diberi perhatian bahwa dialah orang-orangnya, bukan gedungnya. Dan Yesus ditolak di tengah-tengah persekutuan itu oleh orang-orang yang terus belajar tentang firman Tuhan, yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mereka menolak Yesus. Pertanyaan sekarang, lalu bagaimana Yesus bisa ada di situ, di dalam sinagog itu, dan mengajarkan sesuatu di situ? Ada 2 alasan saya kira. Yang pertama, Yesus bisa ada di situ oleh karena mereka banyak dengar tentang Yesus. Cerita dalam pembacaan tadi mengatakan, coba buat dulu di sini sama seperti yang kau membuatnya di Kapernaum. Di kota-kota lain di mana engkau mengadakan mujizat-mujizat itu, buatlah juga di sini supaya kami lihat dan kami mengalami juga. Pas ketika mereka tahu bahwa Yesus sementara berkunjung ke Nazaret, melihat keluarganya, mereka bilang, tolong singgah ke khotbah ame sedikit. Dan mereka ada di situ. Jadi Yesus berdiri di situ, sah, luar biasa memang. Tapi alasan kedua ini menarik. Bukan sembarang orang bisa berdiri di situ. Lalu bagaimana Yesus bisa berdiri di situ dan mengatakan sesuatu tentang firman Tuhan? Beberapa waktu yang lalu ketika KKR bagi remaja, saya bilang remaja yang menjadi seperti Yesus adalah remaja yang mengikuti tahap-tahap kehidupan ini dengan baik. Orang-orang Yahudi dalam hidupnya mereka isi waktu mereka banyak sekali dengan firman Tuhan. Saya coba melihat dan membedakan. Pertama, di usia 5 tahun anak-anak orang Yahudi sudah membaca dan menghafal dengan baik Taurat. Umur 5 tahun mereka mulai, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan alam. Dan situ dong umur 5 tahun. Kita pun 55 tahun belum hafal. Itu dia pun soal di situ. Tapi di sini sudah hafal semua saya kira. 5 tahun. Sebab kalau belum hafal mau berdiri sini omong apa? Omong kosong itu. Hafal 5 tahun. Beda dengan kita pun anak-anak. Umur 5 tahun bukan suruh hafal ini 10 hukum, bilang cogoyang inul coba gitu. Cogoyang kok ini Om Pendeta lihat, bayangkan itu. Dan kita kira itu prestasi. Tidak, kegagalan itu. Gagal itu. Umur 5 tahun mereka hafal Taurat.
Umur 10 tahun mereka telah belajar bagian-bagian hukum Taurat yang tidak tertulis. Umur 10 tahun. 10 tahun itu 10 hukum itu telah dijabarkan menjadi 613 pasal. Dan umur 10 tahun mereka sudah belajar itu. 613. Kita punya kalau suruh hafal 20 ayat dan bilang, aduh, ini otak su berat. Badan su berat, otak su berat, tertindih dengan beban berat. Ya, gitu ya. Umur 10 tahun mereka telah belajar penjabaran dari hukum Taurat. Umur 13 tahun anak-anak orang Yahudi telah berbicara tentang diskusi para rabi dan guru agama tentang etika, moral dan sejarah. Umur 13 tahun mereka telah belajar itu, diskusi para nabi tentang etika, moral dan sejarah. Umur 20 tahun mereka telah belajar tafsir hukum Taurat. Masuk semacam madrasah begitu dan belajar. Wajib itu. Silakan boleh sekolah lain, silakan boleh usaha lain, tapi ini tahapan-tahapan yang wajib. Orang tua dukung itu. Bahwa kemudian tidak akan jadi rabi orang Yahudi bukan soal. Tapi ini menjadi sesuatu yang serius. Akhirnya mereka sangat militan. Umur 30 tahun mereka boleh berdiri di hadapan banyak orang dan menyampaikan tentang firman. Dan ketika Yesus ada di situ, Yesus kira-kira berusia 30 tahun. Pas. Kenapa? Karena tahapan-tahapannya jelas. Maka dia berdiri sebagai orang yang jelas di situ. Memahami sesuatu yang baik. Dan mengatakan dengan benar. Karena tahapan-tahapan itu dia ikut. Pengajarannya. Orang tua memegang peran yang penting. Kita punya dong bahaya. Kadang-kadang saya suka sebutkan contoh ini. Biasanya kalau mau suruh anak-anak belajar, harusnya dia pun cara omong bilang begini, Adi belajar itu bagus. Tapi banyak orang tua bilang begini, Adi lu jangan belajar lu jangan belajar. Nanti anak tidak belajar dia pun mama marah-marah. Yang gila yang mana? Kalau mau suruh orang belajar bilang belajar, bukan bilang lu jangan belajar Kalau mau suruh anak-anak jaga rumah bilang adik jaga rumah bapak dan mama keluar. Jangan bilang adik lu jangan jaga rumah nanti anak tidak jaga rumah kita marah-marah. Harus rekam setiap kali ada perintah tuh direkam. Terus waktu marah kasih dengar ini yang tadi omong. Orang tua punya peran yang penting supaya apa yang diturunkan menjadi sesuatu yang baik. Banyak kali kita orang tua tidak bawa itu bagi anak-anaknya. Dia pun cara ganggu anak ini keriting. Tapi di sini tidak begitu. Saya lihat di sini rambut lurus semua. Akhirnya anak jadi besar dalam sebuah kondisi yang malu-malu ada di muka nanti. Apalagi bicara tentang Tuhan. Makanya ketika saya bilang bicara tentang firman Tuhan itu gampang atau susah, nanti dia bilang gampang susah pak. Ya gampang kalau kita dekat dengan firman. Dia menjadi susah ketika kita tidak dekat. Maka kita bisa temukan orang cerewet di mana-mana, tapi kemudian kita bilang sebentar lu doa makan, lu sembarang usah. Kira bahwa omong dia lupung kawan mungkin. Tapi di sini tidak begitu Waktu-waktu kita menjadi penting untuk siapa berdiri di hadapan Tuhan. Baik, saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh. Dalam cerita itu kemudian, mereka sangat terganggu ketika Yesus mengatakan begini, hari ini genaplah nas itu. Hari ini genap. Seolah-olah, bukan seolah-olah, sebuah kepastian yang mengatakan mereka untuk segera mereka berpikir bahwa di dalam Yesuslah penggenapan firman itu. Seperti apa yang dikutip dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 tadi. Roh Tuhan ada padaku. Di sini mereka sangat terganggu. Mereka menolak Yesus. Saya coba buka kamus, periksa apa itu arti kata menolak. Dan ternyata menolak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi dalam 6 hal.
Satu, menolak itu berarti mendorong atau mendesak ke samping atau ke depan. Dorong. Itu biasa terjadi di tempat antrian, tapi di sini tidak begitu. Mendorong. Mereka mendorong, dan catatan kitab suci tadi mengatakan hal itu dilakukan kepada Yesus. Mereka membawa dia, mendorong dia sampai ke tebing untuk mau Yesus dijatuhkan di situ, mau dorong. Tapi Yesus keluar dari tengah jalan. Belum waktunya untuk dia mati dengan cara itu. Walaupun kemudian nanti dia mati dengan cara yang lebih sadis. Tapi mereka mendorong. Yang kedua, menolak berarti mencegah atau menangkal bahaya. Mencegah bahaya, menangkal, sama ke penangkal petir itu. Taruh begitu. Bagi mereka ajaran Yesus ini bermasalah. Ketika dia mengatakan genaplah firman itu, pada saat kamu mendengarkan, ini harus ditangkal ini. Ini harus dicegah. Sebab kalau ini terus meluas akan jadi masalah yang besar. Harus ditangkal. Ketiga, menolak berarti tidak menerima. Tidak menerima. Oke, lu boleh omong di situ, saya senang-senang di sini, saya tertawa, nanti dia masuk dari sini, dia keluar dari sini. Tidak apa-apa. Saya ingat ketika saya melayani di satu tempat, ada judi kupon putih yang luar biasa, terus kami berkhotbah, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan berkat selain bekerja. Terus minggu depan mereka bungkus persembahan pakai kupon putih, terus isi di dalam kantong kolekte. Wih, kok bisa begini? Keluar dalam diskusi dengan jemaat bilang begini, kenapa kamu Bapak dong omong begitu? Iya, kok memang kami pun tugas kasih tahu. Oke Bapak, kita bagi tugas Bapak dong pun tugas omong-omong, kami pun tugas lakukan. Begitu. Jadi kami tetap judi, Bapak dong tetap omong, tidak ada yang saling mengganggu. Ya menolak juga. Menolak berarti tidak menerima walaupun dengar. Walaupun tahu. Dan menurut kamus tadi, menolak berarti tidak terima, tidak mengabulkan. Keempat, menolak berarti tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Ya lu omong salah. Salah besar itu. Tidak, saya tidak menolak. Dan itu juga yang mereka lakukan untuk Yesus. Bagi mereka yang Yesus bicara itu salah itu. Tidak alkitabiah itu. Tidak pas itu. Dan itu perlu ditolak. Yang terakhir, menolak berarti memotong sedikit, korting begitu, potong. Ini tidak bisa semua saya terima, ini tidak bisa. Menolak juga. 6 hal ini ketika saya redungkan, ternyata inilah yang terjadi ketika mereka menolak Yesus. Secara fisik mereka mendorong Yesus. Tapi yang bukan fisik juga mereka melakukan, bahwa mereka tidak menerima apa yang Yesus katakan. Apalagi mereka melihat Yesus. Dia punya bapak nama Yusuf, mama nama Maria, tukang kayu. Ini anak sekolah di mana? Bagaimana dia bisa diterima? Paling-palingnya hanya duduk-duduk, setiap hari mereka bermain dengan teman-teman ketika masa kecil. Yusuf ada sementara pahat-pahat, Yusuf bilang, Yesus, ya, lu ame sekaf di belakang, Yesus begitu, dan tiba-tiba dia jadi seorang yang mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sulit. Sangat sulit untuk diterima. Padahal pikiran mereka pertama adalah Yesus yang luar biasa ini. Kalau kemudian dia menjadi sangat luar biasa dan menyatakan sesuatu mujizat yang besar di dalam sinagog itu, maka orang-orang yang dekat dengan dia akan mengatakan, itu bepung kawan. Dulu kita main kelereng sama-sama, dia pungkuti begini, bepungkuti begini. Dong akan cerita kedekatan mereka. Biasa kalau orang sudah jadi besar itu kan dia pun teman-teman yang baru dong banyak sekali. Cerita dulu kita sama-sama. Bab tua dulu biasa di rumah. Padahal pisah kali saya juga. Tapi karena su besar tuh jadi kita kasih tahu seolah-olah kita sangat dekat. Saya kira
Saya kalau duduk-duduk ibu pendeta tiba-tiba jadi gubernur NTT, pasti saya bilang, lo tahu kok tidak? Itu saya pu istri itu. Ya. Saya pu istri. Pasti saya rasa gitu. Tapi karena Yesus tidak melakukan sesuatu seperti yang mereka mau itu dalam rumah ibadah, maka mereka bilang, wah ini tidak benar ini. Ini harus. Ini kemudian menjadi pesan bagi kita bahwa ternyata mujizat yang diminta oleh orang-orang di Nazaret bukan tujuan utama Yesus hadir di Nazaret. Mujizat memang ada, tapi jangan menggantungkan diri pada mujizat. Karena Tuhan datang juga bukan untuk bikin mujizat. Tuhan datang dengan jelas ingin menebus dosa dari saya dan saudara supaya kita bisa masuk surga. Nanti mujizat menyusul di situ. Tidak apa-apa. Jangan menggantungkan diri di situ. Maka ketika perhatian kita pada mujizat, kita menjadi bermasalah ketika kita tidak menemukan apa yang disebut dengan mujizat menurut kita. Kenapa? Saya bilang di mana-mana, berdoalah begitu rupa sampai menemukan jawaban Tuhan, bukan berdoa sampai menemukan apa yang kita mau. Seringkali kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau dan bukan yang Tuhan mau. Maka dalam gereja banyak orang selalu berkata begini, itu bab tua kalau berdoa 1 kali sah. Itu mam tua kalau berdoa 2 kali sah. Dan itu kakak tua kalau berdoa 3 kali sah. Padahal sebenarnya bukan mereka yang kasih itu, Tuhan memberi itu. Tema-tema sekarang. Ketika Yesus hadir di tempat itu, tema-tema yang Yesus bawa sebenarnya hanya tema yang sederhana. Ada 2. Yang pertama, dia membawa sebuah tema tentang keadilan sosial. Keadilan sosial. Pertama, roh Tuhan ada padaku. Oleh karena dia mengurapi aku supaya apa? Supaya hidup bersama-sama dengan orang-orang miskin. Orang miskin banyak gitu. Dan kalau roh Tuhan ada padaku, saya diutus hidup bersama-sama dengan mereka yang miskin. Lantas kalau kita langsung seberangkan itu dalam dunia masa kini, kalau saya dan saudara mengaku bahwa roh Tuhan ada pada kita, maka hiduplah dengan mereka yang miskin. Pada saat kita menolak itu, kita menolak, masa su miskin begini pi hidup, dia miskin lebih tambah parah kita pu hidup. Maka banyak orang lebih suka merapat kepada yang kaya, bukan berbagi rasa dengan mereka yang susah. Hari Jumat malam ketika sama-sama dengan kaum bapak, saya bilang begini, kadang-kadang kami pendeta juga begitu. Ketika berdoa bagi orang-orang yang kaya, kami akan tanya, Bapak, kita berdoa bagi apa lah? Berdoa kasih anak-anak kok, menantu kok, cucu kok, rencana kok, ya, bagi orang. Tapi kalau berdoa bagi orang miskin, kita bilang, lu tutup mata kok saya berdoa sudah. Kalau Tuhan berkenan jadi, kalau tidak ya tah sabar orang saya sabar disayang Tuhan. Bayangkan itu. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku supaya hidup dengan mereka yang miskin. Untuk hidup dengan mereka yang buta. Yang butuh sekali kita menuntun mereka. Mulai dari buta huruf, lupa huruf, buta betul-betul, mereka menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kita. Kalau roh Tuhan ada pada kita. Hidup dengan mereka yang tertindas. Hidup dengan mereka yang terpenjara. Terpenjara dalam banyak arti, termasuk terpenjara secara fisik. Baru kemudian katakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu tema yang kedua. Tema yang pertama adalah tema hidup dengan tema dalam keadilan sosial. Tapi yang kedua tema tentang tahun rahmat Tuhan. Itu sebuah tema budaya. Kenapa? Setiap bicara tentang tahun rahmat Tuhan, ayat ini mengingatkan kita pada Imamat 25. Imamat 25 mengatakan tentang tahun Yobel yang diperingati setiap 50 tahun. Pada tahun Yobel tersebut tanah dan rumah orang-orang miskin yang dulunya sudah dijual sekarang akan dikembalikan. Dan utang-utang mereka dihapuskan. Budak-budak dibebaskan pada tahun yang ke-50.
Ketika ayat itu disebutkan, kita diarahkan untuk melihat Imamat 25 di tahun yang ke-50, 7 kali 70, 7 kali 7 tahun. Semua harus diberhentikan. Semua. Kemiskinan harus dilenyapkan. Harus sudah kita mengatakan selesai. Baru kemudian katakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kalau itu belum terjadi, jangan katakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kalau hubungan antar kita belum baik, jangan katakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kalau ternyata kita ini masih punya penghargaan kepada kemanusiaan yang bermasalah, jangan katakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yang Yesus bawa ini tema yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi, yang bahasanya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi ketika melihat siapa Yesus, mereka menolak Yesus. Saudara-saudara, orang-orang Nazaret menolak Yesus bukan karena Yesus terlibat sebuah persoalan kriminal. Orang-orang Nazaret menolak Yesus bukan karena Yesus itu terlibat dalam sebuah masalah yang serius. Bukan. Saya tidak bayangkan kalau Yesus ternyata terlibat persoalan, penolakan mereka bisa 3 kali lipat dari apa yang mereka buat. Yesus justru ditolak hanya karena mereka tahu siapa Yesus dari latar belakang. Latar belakang keluarga. Maka Yesus tidak segan-segan untuk mengatakan, ketika mereka bisik-bisik bilang begini, bukankah dia Yusuf pu anak, Maria pu anak? Yesus mendengar itu dan Yesus bilang begini, pasti Bapak Mama ingin mengatakan, bikin dulu di lupur rumah, baru bikin di tempat lain. Tapi Yesus mengambil sebuah contoh bilang begini, dulu ketika hujan tidak turun 3 tahun setengah, ada banyak orang susah makan minum, banyak janda Israel kesulitan. Tapi Elia tidak diutus kepada mereka di Israel. Dia diutus kemana? Kepada seorang janda di Sarfat. Dulu ketika banyak sekali orang kusta di Israel dan mereka ditolak oleh masyarakat secara umum, justru Elisa tidak diutus kepada salah satu dari mereka, tapi justru diutus kepada Naaman, orang yang bukan orang bangsa mereka. Supaya perlahan-lahan kemudian mereka melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu begitu besar. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 60, mengarahkan kita untuk melihat bahwa pembebasan Mesias itu terjadi khusus bagi bangsa Israel. Tapi penggenapan setelah 700 tahun kemudian ketika Yesus datang, Yesus mau katakan bahwa pembebasan itu tidak cukup bagi Israel saja, tapi bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Bahwa pertama-tama kalau kita baca dalam Matius pasal 10, kamu diutus pertama-tama kepada domba-domba orang Israel, tapi kemudian harus keluar. Supaya apa? Supaya jangan kita bilang kalau begitu yang penting pelayanan keluar bagus, di dalam kurang bagus. Tidak bisa. Yerusalem menjadi tempat pertama, Yudea, Samaria, dan terus ke ujung-ujung bumi. Pastikan di rumah baik, baru keluar. Supaya jangan keluar bicara firman di rumah tukang bamaki. Pas kebetulan kita duduk sama-sama, dia pun bamaki, baru dia pukul mulut. Aduh ampun. Ini hanya di mulut, sebab di hati tidak. Omong kosong. Karena apa yang keluar itu gambaran dari hati. Tidak mungkin dari luar. Makanya perkuat dulu di dalam, baru keluar beres. Banyak kali kita begitu. Saya marah sejumlah orang persekutuan doa. Ketika doa-doa biasa setiap hari don tidak datang. Tapi kami mau sekarang ibadah di perayaan HUT persekutuan doa nanti mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 di Sabu. Semua mau pi. Don telepon kotanya bilang, ini kita pergumulan tanggal berapa begitu. Tanya memang pergumulan, terus datang ibadah terakhir mereka ada ruang kesaksian, ada satu orang bangun langsung dia bilang, kalau selama ini Bapak Ibu lihat saya tidak ada di sini, itu mau kasih tahu
Tidak datang ya, tidak usah bikin-bikin kalimat, bikin-bikin mulu manis, tidak usah. Semua orang juga tahu, hanya kan dong tidak omong keluar. Begitu. Dan maksudnya kita jujurlah bagi diri sendiri. Minimal jujur bagi diri sendiri. Keluar kita begitu semangat. Di dalam bisa saja kita tidak peduli dengan banyak. Harus mulai dari dalam, baru kemudian di luar. Sehingga ketika kita bicara tentang satu di luar sana, tidak usah lagi kita bicara di rumah karena beres. Saya bilang bahwa kalau mau tahu pendeta-pendeta itu baik, penatua diaken baik, pimpinan persekutuan doa baik, jangan tunggu waktu orang berkhotbah. Semua baik habis. Coba tinggal dan di dompu rumah, coba. Kita akan menemukan hal yang asli. Asli. Saya khotbah di mana-mana, habis khotbah dong bilang itu pendeta kalau khotbah. Saya jawab dong ya iya, lu belum tinggal dengan saya 1 minggu. Jangan sampai ketika tinggal dengan saya 1 minggu sama dengan orang-orang alor yang biasa bilang begini, bah pendeta juga begitu. Betapa pentingnya kesaksian hidup kita memberkati orang lain. Betapa kehadiran kita kemudian menjadi sukacita dan berkat. Kalau tidak dalam pengertian tadi, banyak kali tindakan kita justru menolak Yesus. Saya ingin menegaskan kembali kepada kita. Penolakan bagi Yesus bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Yesus. Bukan dilakukan di paklaru, terjadi di dalam persekutuan. Dan oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam seluruh keterbatasan dan dosa kami. Tapi kami percaya kalau Kristus di dalam kami dan kami di dalam Kristus, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini. Betapa kami juga mungkin mengenal Engkau. Betapa kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Tapi ada sisi-sisi di mana kami menolak Engkau hanya karena Engkau tidak memenuhi apa yang kami mau. Kami mohon ampun Tuhan. Karena kami suka membandingkan Engkau dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Yang segera harus terjadi kalau kami punya uang. Yang segera harus terjadi kalau kamu punya kesempatan. Kami mengerti maksud firman. Biar itu tidak cukup sebagai pengertian kami saja. Tapi biar itu kami pakai dalam hidup kami. Sekarang kami mohon Engkau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh dibuka bagimu hari ini. Untuk memulai satu hidup yang berkenan kepadamu tanpa penolakan terhadap Engkau. Kami mau berjanji untuk hidup seperti apa yang Engkau mau. Dalam apa yang kami katakan, itu yang kami perbuat. Dalam pemahaman tentang Engkau, itu yang kami selalu puji dan agungkan. Terima kasih, biar kami pulang dengan sukacita. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Trio Aquila dari